Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa Engkau memberikan kepastian kepada kami, bahwa hidup kami akan berada dan bersama Engkau, karena kami berasal daripadamu dan akan kembali kepadamu. Terlebih kalau kami menghayati persatuan kami dengan Putramu Yesus, di mana Ia mengatakan, rotiku, hidupku adalah makanan. Barang siapa memakan aku akan memiliki hidup kekal. Terima kasih ya Bapak, semoga kami masuk di dalam penghayatan iman yang sangat dalam ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, ajaran Yesus tentang daging, tentang roti, yang kalau orang percaya kepadanya, maka ia akan memiliki hidup kekal, abadi, dan tidak akan mati. Dan ini menimbulkan skandal bagi orang Yahudi, bahkan para murid. Sebagian meninggalkan Yesus karena ajaran ini sangat keras dan mungkin juga sangat tidak mudah dipahami. Bukan hanya oleh orang Yahudi pada waktu itu, bahkan sekarang pun kita. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan kalau kamu makan dagingku, kamu tidak akan mati. Kamu akan hidup kekal. Dan Petrus yang mengatakan, kepada siapa lagi Tuhan kami percaya dan mengimani kalau tidak kepadamu. Meskipun banyak orang pergi meninggalkan engkau dan karena ajaran ini begitu tidak dimengerti oleh pikiran manusia, maka banyak yang meninggalkan Yesus. Ada satu pernyataan yang bagus sekali dari seseorang penulis, pembicara. Ada banyak skandal, ada banyak problem, ada banyak situasi yang mungkin menurut banyak orang menggelisahkan bagi gereja. Misalnya skandal seksual, pedofilia di antara para imam, para pastor, dan gereja yang sekarang ini dianggap sebagai gereja yang tidak, atau paus sekarang ini dianggap sebagai paus yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Orang bisa berpikiran, berpandangan macam-macam tentang hal tersebut. Dan banyak orang, beberapa orang yang mungkin tergoncang dengan hal tersebut. Tetapi dia mengatakan bahwa meski ada Yudas yang begitu banyak dalam gereja, entah karena ajaran, entah karena penyimpangan, entah karena problem kehidupan, kita tidak akan meninggalkan Yesus. Meskipun begitu banyak, siapapun. Karena keyakinan kita bahwa gereja Katolik adalah gereja yang sungguh dikehendaki oleh Yesus. Didirikan oleh Yesus dengan perangkat-perangkat sakramennya, dengan devosinya. Jadi tidak akan membuat orang terguncang, ya, tidak akan meninggalkan Yesus meskipun ada banyak Yudas dalam hidup gereja sekarang ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak Anda untuk lebih memahami tentang pengertian. Pengertian itu ada 3, katakanlah lapisan atau 3 tingkatan lah. Lapisan pertama apa yang disebut dengan requested knowledge. Lapisan kedua disebut infused knowledge. Dan yang ketiga adalah beatific vision knowledge. Yang pertama adalah disebut requested knowledge, artinya manusia berusaha belajar. Belajar dengan berbagai macam cara, apapun juga untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan secara intelektual, secara rasional. Mereka mencari dan menemukan cara-cara, rahasia-rahasia alam semesta, rahasia-rahasia kehidupan, berkat kemampuan dan daya-daya manusiawinya. Ya, requested knowledge. Jadi dia mencari lalu menjadi orang pandai, orang hebat, orang yang mengerti, memahami seluruh
yang ia cari dan ia maui sesuai dengan apa yang ada dalam kepala dan pikiran dia. Tetapi itu belum cukup. Dan itulah yang terjadi pada kita ketika kita tidak mengerti, tidak memahami, kita mencoba mengerti, memahami terus-menerus. Dan ketika tidak dipahami, kita menjadi gelisah, menjadi cemas, bahkan tidak percaya pada Yesus. Dan itu terjadi pada para rasul dan pada orang Yahudi semua. Ada tahapan kedua adalah infused knowledge. Jadi pengetahuan yang dikaruniai berkat Roh Kudus. Roh Kudus membuka mata kita, Roh Kudus menerangi, ada kebijaksanaan, ada pengetahuan yang tidak didapatkan, tidak bisa didapatkan dari pengetahuan manusia belaka, tapi berkat Roh Kudus. Orang menjadi penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Ya. Dia tidak mengandalkan kemampuan rasio intelektualnya, tetapi dia mengandalkan Allah yang Roh Kudus, ya, Allah Tritunggal Maha Kudus yang diberikan kepada manusia untuk lebih mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah, infuse. Dan itu adalah suatu proses, suatu perjuangan, tetapi suatu permohonan juga. Suatu anugerah. Sehingga para rasul pun tidak mengerti itu. Baru setelah Pentakosta mereka terbuka mata mereka karena Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Dan orang Yahudi tidak dapat memahaminya karena memang tidak mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan Bunda Maria adalah orang yang pertama menerima karunia Roh Kudus, dan yaitu Yesus sendiri, sabda Allah menjadi manusia berkat Roh Kudus. Maka Bunda Maria lah yang disebut dengan mempelai Roh Kudus. Maka kalau kita ingin mendapatkan Roh Kudus, ya bergaullah dengan Bunda Maria. Berdialoglah dengan Bunda Maria. Mohonlah kepada Bunda. Jadi ada usaha permohonan, ya, kepada Tuhan lewat Bunda Maria yang akan mencurahkan kepada kita sebagai guru sejati kita. Roh Kudus itu adalah guru sejati kita yang menerangi pikiran, tubuh, raga, seluruh diri kita sehingga kita tidak menjadi tenang, tidak hanya cukup gelisah ketika pikiran kita ke sana kemari. Kita menjadi lebih tenang karena kita tahu ada Tuhan yang ada di lubuk hati saya yang terdalam, di mana Roh Kudus hadir diberikan kepada kita masing-masing. Meskipun mungkin pikiran kita tidak mampu memahaminya, tetapi kita seperti plek, pas, tenang, tentram karena Tuhan berkuasa mengontrol kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah yang disebut beatific vision knowledge. Itulah yang dialami oleh Stefanus. Ketika dia dirajam, dia melihat langit terbuka. Para malaikat naik turun dan melihat anak manusia datang atau berjalan, duduk di sebelah kanan, berdiri di sebelah kanan Allah. Itulah yang dialami Yesus ketika di Gunung Tabor. Elia dan Musa datang dan Yesus memakai pakaian putih berkilau-kilauan. Dan banyak orang lain, orang kudus yang mendapatkan karunia yang seperti itu. Ya, dalam kitab suci kita sebutkan Paulus juga. Ketika dia ditangkap oleh Yesus, dia mengenal suara Yesus dan dia tahu, siapakah engkau? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Padahal Paulus menganiaya orang-orang Kristen. Dan itulah yang kemudian akan diwartakan, dibagikan kepada kita. Maka dalam kitab Wahyu mengatakan, hamba Allah akan memandang wajah Allah, dan nama Allah tertera pada dahi mereka. Malam tak akan ada lagi, sinar matahari tidak akan mereka perlukan lagi. Sebab Tuhan Allah menyertai mereka selama-lamanya. Inilah bersifat eskatologis, memandang Tuhan dari muka ke muka, seperti Musa memandang Tuhan dari muka ke muka dan tidak mati. Hanya Musa yang memandang Tuhan dari muka ke muka dan tidak mati. Hanya Musa. Dan kita itu yang diberikan dianugerahkan nanti. Tapi juga kita sudah mengalami sedikit di dunia ini, sedikit mengalami mencicipi. Kita tidak bisa melihat Yesus muka dan memuka, mungkin belakangnya aja. Kita menyadari kehadirannya.
Tapi memang ada orang-orang tertentu yang secara khusus Tuhan mau menampakkan. Bunda Maria, malaikat. Penampakan-penampakan berbagai macam, di berbagai macam tempat orang mengalami beatific vision knowledge. Dan dalam tradisi Kamil dikatakan pengalaman itu bukan hanya nanti dialami nanti setelah kematian, tapi di dunia ini sudah mengalami kehadiran Tuhan. Dan itu anugerah, dan itu karunia yang tidak bisa kita tuntut apakah saya harus mendapat atau tidak, kita nggak tahu. Sekali lagi karunia Tuhan yang berikan kepada kita. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, kita ada tahapan ya pengetahuan kita ya. Kalau kita bersandar pada pengetahuan kita akan kecewa. Dan memang mungkin dikecewakan, kerap kali penderitaan itu mengecewakan kehendak kita, kemauan kita, Tuhan harus begini dan seterusnya. Kita mengontrol atau tidak, Tuhan yang mengontrol kita dengan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita dikontrol oleh Tuhan, supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan lebih dalam lagi kalau dia memberikan rahmat itu kepada kita, beatific vision, pemandangan dari memandang wajah Allah dari muka ke muka, beatific vision of knowledge, ya syukur. Kalau enggak apa-apa. Maka para kehidupan kita, para kudus segala macam mengalami titik zero ketika dia tidak cukup dengan pikiran dia, dengan pengetahuan dia. Ya. Tapi karena anugerah, karena kemuliaan. Anda mungkin tahu Santo Thomas Aquinas, seorang teolog besar, pujangga gereja yang luar biasa, yang mempengaruhi pandangan-pandangan seluruh gereja. Ketika dia melihat bahwa Ekaristi, tubuh itu bukan hanya materianya adalah roti, tetapi esensianya ketika dikonsekrir adalah tubuh Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Itu jadi ada level lain, level spiritual, level rohani, level beatific vision yang tak banyak orang percaya untuk hal itu, sakramental. Hanya Katolik yang mempunyai pandangan seperti itu, ya. Maka di dalam tabernakel itu bukan hanya roti tetapi tubuh Kristus. Ada seorang pastor mengalami di suatu daerah di mana di Amerika Latin, ketika itu dia bersama orang Indian mengadakan perarakan sakramen Maha Kudus. Lalu ada orang yang kecewa dengan gereja dan seterusnya, yang marah kepada gereja ketika ke dalam perarakan itu pastor itu direbut monstransnya itu oleh orang yang sangat marah pada gereja. Apa yang terjadi? Tangannya terbakar. Orang jahat itu tangan terbakar. Ketika dicampakkan monstran itu tangannya terbakar dan orang-orang Indian yang sedang mengikuti itu berlutut. Bayangkan. Dan kita yakin sebagai orang Katolik, adorasi sakramen Maha Kudus itu adalah Tuhan sendiri yang hadir di sana. Orang yang tidak beriman tidak, karena ada level-level pengetahuan mereka, level intelektual, apalah itu. Ya, level rohani dan level beatific vision of knowledge. Saudaraku terkasih, mari. Maksud saya apa dengan menjelaskan ini? Supaya kita tidak mudah putus asa ketika kita tidak mampu mengerti. Terus menyelami. Dan iman itu adalah pada bagian yang kedua dan ketiga ini. Ya. Roh Kudus, tetapi juga percaya apapun juga yang terjadi, dan percaya dan divine mercy, I trust in you whatever, apapun juga situasinya kita tetap percaya, beriman kepada belas kasihan Allah, dan itu luar biasa. Ya, jadi saudaraku terkasih, semoga kita ya menyerahkan hidup kita, pikiran kita, seluruh diri kita pada, percayalah Tuhan pasti punya baik, punya maksud baik, yakinlah. Dan iblis memang tidak suka seperti Adam dan Hawa. Ya, Tuhan menyembunyikan sesuatu dan ada suatu kesalahan di situ. Tapi kita beriman, percayalah pada Yesus. Yakinlah, serahkan hidupmu. Tuhan pasti memperhatikan kita semua. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyerahkan hidup kita total kepada dirinya, kepada Yesus, kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kepada Bunda Maria, lewat Bunda Maria dan Santo Yosef. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.